adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 17 Agustus 2024, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang berhati Bapa, pencipta alam semesta, Engkaulah yang memberikan kurnia kemerdekaan. Pandanglah negeri kami dengan kasih-Mu yang sakti, agar dapat menikmati kemakmuran yang sejati. Bimbinglah kami selalu dalam naungan damai-Mu, supaya aman sentosa tanah air yang tercinta. Mulialah Bapa dan Putra bersama Roh Kudus pula, pemberi kuntum merdeka kepada Indonesia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Putra-Mu. Maka pada Hari Raya Kemerdekaan Indonesia kami mohon kepadamu, lindungilah tanah air kami agar tetap bebas, merdeka dan aman sentosa. Anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya berkuasa keadilan dan damai. Beri kemanusiaan, kerukunan dan cinta kasih. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para pilsawan yang terkasih, selamat pagi. Kalau tidak ada Bung Karno dan Bung Hatta dengan teman-temannya, tidak ada Republik Indonesia, tidak ada NKRI. Betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengirim founding fathers kita Indonesia, yang berjuang, boleh katakan, kalau tertangkap mati, tetapi dia tidak tertangkap dan dia hidup, menghidupkan negara kita. Maka kita harus mengenang para pahlawan pada hari kemerdekaan ini dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Mengapa sejak tahun 1928
di hari Sumpah Pemuda, di mana para pemuda mengatakan satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Berjuang 28 tahun 1928 sampai 45 itu berapa tahun? 17 tahun dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan mereka dengan pemuda-pemuda yang berkumpul tadi berpikir tentang filsafat. Maka kemudian filsafat muncul sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. 5 sila yang luar biasa yang bisa mempersatukan negara ini tetap satu sampai hari ini. Maka lalu anak-anak muda, para pemimpin bangsa harus melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu, para pemimpin negara. Sebagai sebuah bangsa yang merdeka, tentu kita harus mengisi kemerdekaan, bukan hanya berteriak-teriak tentang kemerdekaan, tetapi harus terus bekerja. Bekerja dalam kejujuran, kedisiplinan, tahu di mana duduk dan berdiri, tahu hak dan kewajiban. Bekerja keras. Maka lalu di dalam Injil pada hari ini dibahas tentang pajak. Apakah kita tidak membayar pajak? Membayar pajak. Kenapa? Pajak itu digunakan untuk fasilitas umum. Karena itu kalau mau negara itu betul-betul adil makmur, maka tidak ada korupsi. Tetapi dalam rangka 79 tahun ini kita masih berjuang, banyak tikus-tikus yang ada dalam kepemimpinan yang mencari keuntungan sendiri. Maka lalu kita harus membenahi diri dengan meneliti kembali tentang hak dan kewajiban. Hak-hak orang apa saja sih? Hak hidup, sejahtera, punya rumah, punya sarana prasarana yang menghidupi. Anak-anak bisa sekolah dengan baik, gratis. Sekarang belum semua gratis. Yang gratis, tapi di belakang itu ada bermain juga. Tidak murni. Kenapa? Mentalitas kita yang harus diubah. Dari budaya korupsi menjadi budaya mengasihi. Tahu duduk dan berdiri, tahu hak dan kewajiban. Mulai dengan pajak, dan para oknum orang-orang yang bekerja dalam dunia pajak pun juga harus jujur. Mereka sudah digaji cukup sebetulnya, tetapi kita mempunyai sifat serakah. Masih ngumpul sana, ngumpul sini, curi sana, curi sini. Karena tidak merasa puas. Kenapa? Tidak mempunyai harga diri yang kuat. Harga diri seseorang yang kuat bisa membuat dia tidak ikut jalan bengkok-bengkok, tapi dia tetap lurus. Nah, kalau warga negara Indonesia itu berani berjalan lurus, terutama para pemimpinnya, maka akan ada hasil yang baik dan positif. Karena itu kata-kata Yesus adalah, bayarlah apa yang menjadi hak Kaisar dan bayarlah apa yang menjadi hak Allah. Apa yang menjadi hak Kaisar? Yaitu tadi secara fisik kita menyumbangkan, memberikan hak pajak itu. Membayar pajak, dan pajak itu macam-macam. Pajak bangunan, pajak pribadi, ya, dan banyak-banyak pajak. Ya. Kasihan orang yang dipajaki baik di gereja maupun di pemerintahan. Ya, makanya budaya korupsi terjadi karena apa? Tertekan. Harus bayar ini, harus bayar itu. Jadi kembali kepada pribadi, kejujuran pribadi. Yang diinginkan oleh Yesus, karena kejujuran pribadi itu mengekspresikan cinta kasih, iman dan harapan. Untuk mengisi negara ini,
dengan pajak, yaitu fasilitas umum, bisa digunakan misalnya untuk lapangan terbang, ya, untuk kereta api, jalan raya, dan sebagainya. Kejujuran adalah kunci untuk mengerti hak dan kewajiban. Lalu apa yang diserahkan kepada Allah? Yang diserahkan kepada Allah itu tadi kejujuran pribadi itu. Itu merupakan hak Allah, karena apa? Allah sudah memberikan kita sebagai citra Allah yang jujur dan harus mengisi hidup kita dengan positif. Karena itu mari kita belajar setiap hari menggunakan CCTV, singkatan dari cinta yang berharga, komitmen sebagai warga, tahu mengelola negara, tahu hak dan kewajiban, saling percaya, trust, dan mempunyai visi yang sama, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari dasar Tuhan Yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kepemimpinan yang melahirkan calon-calon pemimpin yang baik. Kenapa? Menjadi teladan. Seperti John Kennedy mengatakan, jangan tanyakan pada negara apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanya pada dirimu, apa yang kau berikan kepada negara. Ini merupakan pengejawantahan dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Bayarlah pajak kepada Kaisar dan kepada Allah hak juga. Maka marilah saudaraku terkasih, dalam hari kemerdekaan kita belajar. Satu, bersyukur kita sudah merdeka. Kedua, kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan antara lain memberi pajak, dengan pengelolaan yang jujur, tahu hak dan kewajiban, bersama-sama merasa sebagai satu saudara, satu sebangsa, sebahasa, setanah air, dengan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 pilar yang perlu diperhatikan dalam kemerdekaan ini, yang diisi dengan kejujuran, kekudusan, komitmen, cinta, kepercayaan satu sama lain, dan visi ke depan. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Selamat merdeka!